Jika kita suka dengan ajang balap motorsport, khususnya di balap mobil, ada beberapa ajang balap mobil di dunia ini yang memiliki keunikannya masing-masing di ajang balapnya dan memiliki keunggulan tersendiri dari mobil-mobilnya di ajang balap tersebut. Sebagai contoh, ajang balap Formula One dan IndyCar. Di ajang balap ini, mobil-mobil yang ikut balap adalah mobil-mobil yang berbasis prototipe dan didesain ataupun dikhususkan untuk kecepatan tinggi pada setiap seri balapnya. Kemudian ada ajang balap rally, yang mana di ajang balap ini, mobil-mobil yang ikut serta di ajang balap ini adalah mobil-mobil yang memiliki basis dari produksi massal yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa untuk bisa ngebut dan bertahan dari trek balap yang bisa dibilang sangat ekstrim di setiap seri balapnya. Kemudian ada juga ajang balap ketahanan 24 jam, yang mana di ajang balapan ini, mobil-mobil yang ikut serta di ajang balap ini berbasis prototipe dari pabrikan-pabrikan yang ada. Dan di ajang balap ini, mobil harus dipacu terus-menerus selama 24 jam tanpa henti. Dan mesin-mesin mobil di ajang balap endurance sudah dirancang untuk mampu bertahan dari kerusakan walaupun digeber terus selama 24 jam non-stop. Dan dari beberapa ajang balap yang sudah saya sebutkan tadi, ada satu pertanyaan yang akan muncul di benak kita tentang ajang balap ketahanan 24 jam ini. Yang mana kita pasti akan berpikir, kenapa mesin mobil di ajang balap ketahanan ini bisa tidak rusak ataupun jebol pada saat balapan. Padahal mesin-mesin di mobil ajang balap ketahanan 24 jam ini harus digeber terus selama 24 jam non-stop selama balapan itu berlangsung. Dan di sini kita akan berfokus pada prototipe lemang saja ya. Jadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut terletak pada rekayasa mesin, material, dan juga strategi canggih yang ada di balik setiap mobil balapan ketahanan tersebut. Yang mana mesin-mesin di ajang balap ketahanan ini sangat berbeda dengan mesin biasa yang ada pada ajang balap lainnya. Karena mesin-mesin di ajang balap ketahanan ini sudah disetting sedemikian rupa untuk menahan kerasnya balapan ketahanan tersebut walaupun harus digeber selama 24 jam non-stop. Sebagai contoh, Toyota TS050 LMP1 2017, pabrikan ini menggunakan mesin V6 2,4 liter twin turbo direct injection dengan desain khusus dan dipadukan dengan sistem hybrid 8MJ yang membuat mesin di mobil Toyota ini mampu mendapatkan efisiensi dan juga torsi maksimal pada saat berakselerasi. Ditambah karena adanya sistem direct injeksi, ini tentu aja akan menahan fuel flow limit yang membuat mesin mobil bisa tetap bertahan walaupun digeber terus selama 24 jam. Selain dari itu semua, di setiap mesin mobil di ajang balap ketahanan ini ada juga sistem penyemburan oli pendingin pada piston dan dinding pistonnya. Dan sistem ini biasa disebut dengan Nika Seal. Dan Nika Seal ini bertujuan untuk menahan gesekan ekstra pada mesin balap, supaya piston dan dinding piston di mesin mobil balap ini tidak gampang baret ataupun jebol. Selain itu, untuk part-part mesin yang memiliki kondisi suhu tinggi sangat ekstrim seperti klep in dan klep X di head cylinder mesin, bahan baku untuk pembuatan klep head cylinder ini juga harus bisa bertahan di kondisi yang sangat ekstrim agar mesin tidak mengalami kerusakan pada saat balapan. Yang mana klep head cylinder untuk mobil-mobil di ajang balap ketahanan ini biasanya akan terbuat dari paduan super alloy seperti Inconel atau nikel dan chromium. Dan karena bahan baku Inconel ini terkenal tahan panas dan kekuatannya akan tetap stabil pada suhu ekstrim, bahkan bisa bertahan di suhu 900 derajat. Ditambah bahan Inconel ini juga tidak mudah mendeformasi seperti baja biasa pada saat berada di suhu yang sangat tinggi tersebut. Selain dari faktor mesin yang membuat mesin mobil di ajang balap endurance ini tetap kuat pada saat balapan, otak mesin atau ECU di mobil ini juga harus dipilih yang mampu bertahan dari getaran ataupun juga suhu kelembapan yang ekstrim. Dan semua itu bertujuan supaya ECU tidak terjadi konsleting ataupun error pada saat balapan berlangsung. Lalu selain dari itu semua, sebenarnya kunci dari kekuatan mesin-mesin mobil balap di ajang ketahanan 24 jam ini ada di sistem pendinginannya, yang mana mobil balap ketahanan biasanya punya multi radiator dan sistem pendinginan yang sangat besar di setiap mobil balapnya. Dan sidepod atau moncong akan dipasang mengarah langsung ke radiator, supaya panas di radiator cepat didinginkan dan ngebuat suhu mobil bisa tetap stabil pada saat balapan berlangsung. Bahkan regulasi WEC 2018 mendorong pabrikan-pabrikan yang ikut serta di ajang balap ini untuk memperbarui sistem pendinginan di jajaran mobil-mobil balap mereka. Dan ini seperti menandakan tim tidak boleh berhenti merombak arus udara ke radiator untuk melepas panas mesin. Karena pendinginan mesin adalah kunci utama untuk tetap mempertahankan mesin supaya tidak rusak di ajang balap ketahanan 24 jam ini. Dan karena sistem pendinginan sangat penting di ajang balap ini, banyak tim dan juga pabrikan yang ikut serta di ajang balap ini yang menggunakan kipas pendingin listrik dan juga pompa oli elektronik pada mobil balap mereka. Dan semua itu bertujuan untuk memberikan aliran pendinginan secara optimal pada saat balapan.
tanpa harus memakan tenaga mesin di mobil balap ketahanan 24 jam mereka. Lalu selain dari dukungan part yang ada di mobil balap ketahanan ini, selama pit stop berlangsung, tim juga sering menyemprotkan fluida pendingin atau mist cooling pada mesin mobil supaya mesin mobil suhunya bisa diturunkan dan mendapatkan performa terbaiknya kembali. Atau ada juga yang cuma mematikan mesin supaya cairan yang ada di dalam mesin berhenti memompa sementara dan menggunakan kipas bertenaga baterai untuk menurunkan suhu mesin dengan cepat. Dan selain dari mesin yang memiliki sistem pendinginan yang sangat baik, untuk komponen lain yang berada di mobil seperti intercooler turbo ataupun inverter untuk berangkat di mobil hybrid, komponen-komponen ini akan diberikan angin langsung dari depan mobil supaya suhu panas bisa langsung dihilangkan pada saat balapan. Dan biasanya tim ataupun pabrikan di ajang balap ini akan menggunakan celah aerodinamis dari bodywork mobil balap mereka supaya bisa memberikan angin langsung ke komponen-komponen yang harus didinginkan tersebut. Dengan demikian, walaupun mobil digas secara konstan pada saat balapan berlangsung, suhu mesin akan tetap di kondisi optimalnya dan tidak akan melebihi batas aman ataupun overheat. Lalu selain dari part-part mobil yang harus didinginkan oleh angin agar tidak mengalami overheat pada saat balapan, faktor oli mesin juga sangat mempengaruhi kekuatan mesin di ajang balap ketahanan 24 jam ini, supaya mesin bisa tetap bertahan selama balapan ini berlangsung. Karena seperti yang dijelaskan oleh driven racing oil, pelumas atau oli yang ada di dalam mesin berfungsi bukan hanya untuk mengurangi gesekan antar logam dari part-part yang ada di dalam mesin, tapi pelumas atau oli juga bisa membantu mendinginkan bagian vital yang berada di dalam mesin mobil. Makanya dari itu, tim ataupun pabrikan yang ikut serta di ajang balap ketahanan 24 jam ini akan meracik oli khusus mereka untuk di mobil balap mereka dan menyesuaikan keperluan viskositas oli untuk mobil balap mereka masing-masing agar oli tetap kental melindungi komponen mobil balap tersebut meskipun suhu mesin mengalami lonjakan sangat drastis pada saat balapan. Kemudian yang terakhir, selain dari segi teknis ataupun dari segi mesin di mobil balap ketahanan 24 jam ini, mesin-mesin di mobil ketahanan bisa tidak rusak selama balapan berlangsung disebabkan karena manajemen strategi balap tim-tim balap itu sendiri, yang mana teknik berkendara juga sangat mempengaruhi kekuatan mesin selama balapan. Karena teknik balap seorang pembalap bisa menjadi faktor utama mesin balap itu bisa bertahan atau tidak sampai garis finish. Dan dengan kombinasi dari semua aspek yang ada, ini tentu aja ngebuat mesin-mesin di mobil balap ketahanan 24 jam ini bisa bertahan walaupun harus digeber secara konstan selama 24 jam. Dan itulah alasannya kenapa mobil endurance bisa bertahan selama 24 jam walaupun digeber terus. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.